Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat 22. Saya bacakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Renungan kita saya beri judul hidup bagi Kristus. Apa maksudnya hidup bagi Kristus? Pertama, kita harus mengetahui dengan pasti bahwa kita hidup di dalam Kristus bukanlah semata-mata berbicara kehidupan secara fisik yang disebut dengan istilah bios, tetapi kehidupan yang sesungguhnya berkaitan dengan kehidupan rohani yang kekal, disebut dengan istilah zoe. Kehidupan rohani sejati hanya didapatkan di dalam Yesus. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 1 memberi penegasan bahwa kita dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kehidupan di dalam dosa adalah kematian secara rohani, dan kematian rohani mengakibatkan keterpisahan relasi dengan Allah. Namun dalam inisiatif Allah, Dia telah merencanakan penebusan bagi manusia berdosa. Dan cara satu-satunya yang Allah pilih untuk mewujudkan rencananya adalah dengan mengutus Yesus, anaknya yang tunggal. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, hanya orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan memperoleh hidup itu, hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Kedua, kita harus mengetahui cara hidup di dalam Kristus. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, saudara-saudara, tetapi ketika ditanya tentang kepastian keselamatan, tidak sedikit yang mengernyitkan dahinya, atau mengangkat bahunya seperti ini, atau hanya tersenyum simpul. Lalu dia berkata, "Siapa yang tahu tentang hal itu?" Orang Batak bilang, "Dia mah pina boto-boto, isena masuk tu surga." Kira-kira begitulah tanggapan banyak orang. Sungguh itu satu kenyataan yang menyedihkan. Padahal dia sudah menjadi orang Kristen sejak lama, bahkan sudah terlibat di dalam pelayanan gerejani, tetapi tidak mengerti atau tidak memahami tentang kepastian keselamatan di dalam hidupnya. Inilah yang disebut sebagai kekristenan historis, kekristenan secara turun-temurun. Kekristenan yang sejati tentu tidak berbicara tentang pengetahuan Alkitab semata-mata, tidak berbicara tentang banyaknya pengalaman di dalam pelayanan, atau bahkan mungkin sudah mengalami banyak mujizat. Bukan itu. Tetapi berkaitan dengan kekristenan sejati, itu berkaitan dengan relasi atau hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus yang ditandai dengan pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan secara pribadi. Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadi jelas bahwa cara supaya kita memiliki hidup kekal hanya dengan membuka hati dan menerima Yesus. Tidak ada cara lain, saudara-saudara. Inilah anugerah spesial, anugerah khusus yang Allah sediakan bagi kita. Ketiga, terakhir, kita harus mengetahui tujuan hidup bagi Kristus. Paulus berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku hidup memberi buah." Filipi pasal 1 ayat 22 yang tadi sudah kita baca di awal. Tuhan tidak memilih dan menyelamatkan kita tanpa tujuan, saudara-saudara. Tujuan sentralnya adalah supaya melalui kita Tuhan dimuliakan. Dengan cara bagaimana kita memuliakan Allah? Pertama, melalui pujian dan penyembahan kita. Kedua, melalui persekutuan kita dengan anggota keluarga Allah yang lain. Ketiga, melalui keteladanan hidup kita. Kita semakin menyerupai Kristus. Kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Keempat, melalui pelayanan kita, bahwa kita diselamatkan supaya kita menjadi alat keselamatan. Kita diperlengkapi Tuhan dengan berbagai karunia rohani supaya kita
melayani Dia, membangun tubuh Kristus. Dan yang berikutnya, kelima, menjalankan misi Allah yang disebut dengan istilah amanat agung. Bagaimana kita terlibat dalam pelayanan misi garis depan, menjangkau yang belum terjangkau, melayani yang belum terlayani, suku-suku yang masih terabaikan. Inilah buah yang diharapkan dari kehidupan sebagai seorang Kristen sejati. Hidup bagi Kristus artinya kita memberikan hidup kita kepada Kristus untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Kita memberi buah sebagaimana Yohanes 15 ayat 16 ya. Yesus memberi penegasan kepada murid-muridnya bahwa aku yang memilih kamu, tapi dipilih untuk apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap. Banyak orang beralasan ketika ditantang untuk melayani, ditantang untuk memberitakan Injil. Wah, ini saya belum ada waktu, masih sibuk, nantilah setelah pensiun, nanti setelah dewasa rohani, banyak alasan. Tetapi saudara-saudara, kita semua sebenarnya ketika sudah menyerahkan hidup bagi Tuhan, memiliki kepastian keselamatan, ingat bahwa kita bertanggung jawab untuk menjadi alat keselamatan. Jadi mari kita melayani Tuhan selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan. Ada prinsip dari seorang misionaris berkata, jikalau kamu tidak bisa berjalan sejauh mungkin, berjalanlah sejauh mana kamu bisa melihat. Ini adalah prinsip yang sangat penting, bahwa kita melayani bukan berdasarkan kemampuan kita. Sesungguhnya yang Tuhan mau adalah kemauan. Kalau kita mau, maka Dia akan melengkapi kita dengan kuasa dan juga memberikan kita karunia rohani untuk melayani Dia. Tuhan memberkati kita di dalam menjalankan tugas mulia di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Materaikanlah itu dalam hidup kami dan mampukan kami melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.